Ayo silakan, yuk kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol santai, tapi ingat ya teman-teman ya, ngobrol yang baik, gak usah lah kita itu saling maki-memaki. Yuk kita diskusi yang baik ya. Kita kasih naik ada Abibal. Siapa ini Abibal? Oke. Abibal. Ya. Halo Bang Idis. Selamat pagi Abibal. Muslim Bang atau Kristen Bang? Murtadin. Murtadin. Apa maksudnya murtadin Bang? Keluar Islam Bang. Keluar dari agama Islam. Bohong abang ini. Oke Bang, coba abang nyalakan kamera dulu. Karena di sini tuh Bang dilarang berdusta. Ya silakan. Soalnya pengikut baru main main TikTok nih Bang. Baru 20 pengikut. Baru 20 pengikut. Coba saya tes dulu Bang. Saya tes dulu. Coba bacakan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas Qul huwallah itu ya. Jangan dimakan Bang mikrofonnya Bang. Kalau abang makan iya. Gitu di sini. Oke. Coba ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke Bang. Ini teman-teman sudah terverifikasi ya bahwa dia ini sah. Bang jangan bernapas di mikrofon. Bang, abang jangan bernapas di mikrofon karena berisik sekali. Oke. Jadi terverifikasi ya bahwa dia ini memang betul-betul seorang muslim tadinya. Coba Bang, abang akhirnya menjadi Kristen atau hanya keluar dari Islam? Awalnya hanya keluar, tapi setelah saya mencari dan pada akhirnya saya mengikut Kristus. Oke, menjadi seorang Kristen ya Bang ya. Yang mau saya tanyakan itu kapan Bang abang menjadi orang Kristen? Meninggalkan agama Islamnya kapan? Akhirnya jadi Kristennya kapan? Meninggalkan agama Islam tahun 2020. Sudah tidak yakin. 2020 udah gak yakin dengan agama Islam. Terus jadi Kristennya Bang? Tahun 2020 jadi Kristen, 2022 habis ragu lagi, keluar Kristen lagi. Pokoknya bolak-balik Bang. Bolak-balik. Sampai sekarang posisi gimana? Mantap? Sekarang sudah mantap. Kapan mantap itu Bang? Jadi belum lama sih. Belum lama ya. Terus abang kok bisa tahu channel ini dari mana datangnya? Karena ada pengalaman rohani yang saya alami Bang. Oke. Jadi intinya abang udah pindah dari Islam ke Kristen, kemudian sempat meragukan Kristen itu lagi, akhirnya sekarang sudah mantap lagi ya menjadi pengikut Tuhan Yesus ya Bang ya. Ya memang seperti itu ya, wajar lah Bang, namanya manusia itu pasti ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, pasti ya itu nanti waktu yang berjalan Bang, pengalaman yang memberitahu kita dan memberi jawaban juga nanti akhirnya di perjalanan hidup seperti itu ya Bang ya. Oke. Jadi abang ini udah dibaptis belum Bang? Sudah Bang. Sudah dibaptis, oke. Tapi kalau mau kita tanya gerejanya nanti gimana? Bolehkah atau bagaimana? Nggak boleh ya? Atau gimana? Saya tidak ke gereja, saya lebih senang membaca Alkitab di rumah. Oke. Tapi ya waktu dibaptis di gereja? Bukan, di sungai. Iya maksudnya. Enggak, ngerti maksudnya itu gereja mana gitu yang membaptis gitu. Atau hanya ada juga seorang teman yang percaya juga. Teman yang membaptis. Oke, baik. Oke Bang, cuman ada satu ayat di dalam Alkitab tuh bunyinya begini Bang. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan Bang. Yang dimaksud pertemuan-pertemuan di sini adalah sesama orang-orang yang beriman, sesama orang-orang Kristen.
Kenapa Bang? Karena kadang-kadang Bang, seperti yang Bang bilang, kita menjadi Kristen ini gak mudah Bang. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita mulai meragukan, surut lagi dan lain sebagainya. Itu wajar Bang, seperti itu. Saya pun mengalami hal yang demikian Bang. Kadang-kadang kok seperti ini, di dalam Alkitab kok begini, tapi kok prakteknya begini, seperti itulah makanya Bang, kita perlu berkumpul dengan teman-teman tuh saling bercerita. Nah, puji Tuhan sekarang zaman internet Bang, kita bisa berkumpul lewat via udara seperti ini Bang. Seperti itu. Iya Bang Edis. Jadi kita saling menguatkan satu sama lain. Iya. Oke, mungkin hanya itu Bang. Kita berikan kesempatan dulu ya kepada yang Oke. lain. Siap Oke. Bang Edis, siap. Terima kasih Bang Abibal. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya Bang ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya teman-teman ya, makin banyak kita mendengar pengakuan dari orang-orang yang Muslim tadinya, akhirnya dia menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Ya intinya sebenarnya itu, kenapa sih kita mempertahankan hal yang kita sudah tahu jelas begitu, bahwa ada kejanggalan, ada sesuatu pokoknya di balik itu. Dan saya rasa penonton-penonton Edis TV itu banyak muslim-muslim yang memikirkan hal yang demikian. Dia mempertanyakan Islam ini begini, kok begini dan lain sebagainya. Membunuh cicak kok dapat pahala, nanti semakin banyak bunuh cicak pahalanya makin banyak, masuk surga gitu. Itu kan membuat muslim-muslim tuh bertanya-tanya begitu. Inilah makanya kita buat forum tanya jawab ya. Oke, kita kasih naik ada Lian. Halo, selamat pagi Lian. Selamat pagi Edis TV. Selamat pagi Lian. Saya mau tanya dulu, ini Anda seorang Kristen kah atau Islam? Saya mu'alaf. Saya nak kongsi. Coba nyalakan kamera dulu ya. Oke. Tapi nyalakan kamera dulu ya. Karena sudah bisa menyalakan kamera. Yang tadi itu dia tidak bisa menyalakan kamera karena dia memang nggak bisa, karena followersnya itu belum muat. Aku baru lepas mandi loh. Oke, nggak masalah. Lian, saya mau tanya dulu. Lian dari namanya Chinese kah? Bukan, saya bukan orang Chinese, saya orang Malaysia. Malaysia, oke. Biasanya kan Malaysia kan banyak Chinese-nya. Ya, banyak. Sini Malaysia dia berbilang bangsa, bilang kaum, bilang agama. Oke, Lian. Oh, dari mana? Dari Melayu kah atau apa? Saya sebenarnya kalau di Sarawak orang panggil kita orang Ulu, orang Ulu lah. Kalau orang asli Sarawak, orang Sarawak. Ya, orang asli Sarawak. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda seorang mualaf. Boleh saya padam kamera? Kalau kalau padam kamera berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Begini saja. Saya takut. Ya. Begini saja. Begini, ya, selama kita itu hati-hati ngomongnya, terus kita bicaranya itu tidak melanggar hukum begitu ya, nggak masalah. Makanya ngomongnya hati-hati begitu. Yang saya tanyakan ini sama Lian, apakah Kak Lian ini tadinya dari Kristen kemudian masuk Islam atau bagaimana? Iya, betul. Begitu. Oke. Berapa tahun Kristennya? Kristen apa itu? Kristen kalau di Indonesia dia panggil Kristen Protestan, kalau di Malaysia SIB. SIB, oke. Dari Protestan, berapa tahun kah jadi orang Kristen? Dari lahir kah atau bagaimana? Sejak lahir. Sampai umur berapa tahun? Sampai saya baru saja mu'alaf dalam 3 tahun. Oh, berarti baru mu'alaf. Berarti sekarang ini masih menjadi muslimah, seorang muslim sekarang? Iya, masih. Oke. Apa penyebab Anda menjadi seorang muslimah? Mula-mula saya
berjumpa jodoh. Ternyata ternyata karena si Anu. Ini yang saya nak kongsikan sebenarnya kepada rakan-rakan kita yang beragama Kristen yang ingin nak mencari jodoh. Tolong jangan menikah dengan yang beragama Muslim. Saya minta sangat-sangat. Kenapa? Anda menyesal? Memang menyesal. Aduh. Kalau di Malaysia, kalau sudah masuk Islam tak bisa keluar lagi kah? Kalau kita sebenarnya ikut hati kita, boleh keluar. Sebenarnya jujur saya katakan, saya memang mau keluar. Sebab apa? Di dalam Islam saya tak menemukan kebaikan. Oke lah. Jadi begini, Kak Lian. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya sekedar ID begitu. Kalau di ID Islam, makanya saya pernah bilang, ini sambil bercanda ya, biarlah ID-nya saja yang Islam, tetapi hati orangnya, manusianya tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus begitu. Ya, itulah ID-nya yang saja yang Islam sebenarnya tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya, nanti kakak tak masuk surga Islam, suruh saja ID-ku itu masuk surga Islam gitu. Begitu. Betul. Begitu. Tapi saya apa bukan menghina agama orang lain ya, saya tak menghina. Agama itu sebenarnya semua baik, dia mengajar kita buat yang baik. Tetapi yang tak baik orangnya. Orang yang membimbing kita itu yang tak baik, tak betul. Oke. Tapi sebelum ke sana nih, biar kita nggak, karena posisi di Malaysia kita teman-teman ngerti ya, undang-undang syariat di Malaysia itu kan gini, Kak Lian. Pertama-tama yang membuat Anda menyesal itu karena apa itu? Karena orang yang saya menganggap boleh membimbing saya dengan baik ternyata tidak dapat membimbing saya dengan baik. Oke. Di sana saya tidak menemukan Islam yang sejati. Jangan-jangan malah itu Islam yang sejati. Contoh, karena begini kalian, ya, artinya kalau saya berusaha objektif ya, jangan menilai agama itu dari orangnya, tetapi nilailah agama itu dari ajarannya. Contoh, Anda menjadi seorang mualaf karena menikah. Nah, setelah Anda menikah, ternyata perlakuan suami Anda bilang tadi itu mungkin buruk dan lain sebagainya. Sehingga pengakuan Anda tidak melihat Islam di dalam diri suami Anda. Jangan-jangan malah justru itu adalah gambaran Islam. Saya kasih contoh. Begini Kak Lian, di dalam Islam boleh itu enggak mukul istri? Apa dia? Saya berhayal tadi nih. Pukul istri boleh tak dalam Islam tuh? Saya tak belajar sampai di sana. Tapi kalau menurut memang tak boleh ganas, tak boleh. Pokoknya semuanya lah. Nah ini makanya. Jadi ini yang harus saya suruh, makanya kadang-kadang begini. Anda sebenarnya sudah terjebak begitu dengan cinta. Begitu. Cinta itu membuat Anda akhirnya terperangkap di dalam sesuatu. Ya hal semacam demikian. Di dalam agama Islam itu kalian boleh pukul istri itu. Boleh. Jadi soalnya saya ya Edis, jujur, saya masuk Islam, saya tak diajar apa-apa pun dalam pasal agamanya, apa semua. Sebab mula-mula saya fikir suami saya itu boleh membimbing saya dengan baik. Makanya saya berani ikut dia. Bukan maksud saya nak jual Tuhan saya, tidak, jangan salah tafsir ya saudara-saudaraku yang dalam agama Kristen. Sebab saya nak hidup kita itu rukun sebenarnya, biar dia percaya saya percaya dia. Suami saya baik sebenarnya, dia baik, layan sebagai seorang putri, tapi diam-diam dia menikah lagi di belakang saya. Yang jadi persoalannya itu kan ajaran nih. Begini kalian.
Kalian, kalau dia nikah lagi, justru dia itu sedang menjalankan yang disebut dengan sunnah Nabi. Saya tak tahu apalah di Malaysia bahasanya. Sunnah Nabi itu artinya dia sedang mencontoh apa yang pernah dikerjakan oleh Muhammad. Karena dalam Al-Quran memang boleh nikah lagi. Kamu boleh mengambil istri-istri dengan harta yang kau miliki. Tapi cara dia tak betul. Bagi saya, kalau saya mentafsirkan benda ini, dia boleh memainkan agama dia sendiri. Agama Islam ini boleh dipermainkan. Kau suka hati nak nikah, kau suka hati nak sana, itu bagi saya tak betul. Saya tak melihat kebenaran di sana. Oke, Lian, waktu dia nikah lagi tuh, dia izin tak? Langsung tak bagi tahu. Oke, kapan itu kalian tuh tahu itu kapan? Sejak apakah udah sampai bertahun-tahun dia nikah atau tahu-tahu udah punya anak atau bagaimana? Tak, saya hitungan detik saja, dikatakan hitungan detik. Oh, berarti waktu acara ijab kabul itu, pernikahan itu langsung tahu? Langsung tahu, ada orang bagi tahu saya. Oke, nah menurut agama Islam boleh tak itu? Menurut agama Islam boleh, itu nama dia agama yang saya tak boleh percaya sekarang. Nah, makanya saya bilang ini anunya mau, agamanya tak mau. Tapi Lian, oke lah, kita tak usah balik ke belakang sana. Gini, Lian. Pertama, makanya saya bilang, banyak orang tidak dipimpin oleh Tuhan. Ketika jatuh, nyalahin Tuhan. Waktu dia melangkah, dia mauannya sendiri. Tapi setelah dia terjatuh, di mana kau Tuhan? Tapi yang saya ini kan begini aja lah, Lian. Pertama-tama di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwasanya Tuhan itu seperti seorang penggembala domba. Di mana kalau ada dombanya itu yang hilang, dia cari itu sampai dapat. Dan ketika domba itu didapatkannya, dia akan bergembira dan bersorak-sorai. Dia akan panggil seluruh tetangga-tetangganya. Lihat, dombaku yang hilang telah aku temukan kembali. Jadi Lian, pesan saya kepada Anda, kembalilah kepada gembala kita, yaitu Yesus. Jika Yesus menjadi gembala kita, maka ya kita tidak ngomong bahwa tidak ada pencobaan, kita tidak ngomong bahwa tidak ada malapetaka, kita tidak ngomong tidak ada mara bahaya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan jatuh sampai tergeletak seperti itu. Memang saya akan kembali. Saya dah tak percaya dengan apa itu Islam. Amin, mudah-mudahan. Oke Lian, karena ini Anda ini di Malaysia, nanti dipantau-pantau pula sama polisi syariat nih, saya nggak ngerti di sana hukumnya gimana. Tapi itulah ya, yang jelas banyak menyimak, banyak nonton channel-channel siaran seperti ini. Begitu Lian? Oke, terima kasih. Atau ada mau nyanyi? Atau ada mau apa? Mau nyanyi? Mau gimana? Saya buat masa ini susah nak menyanyi. Oke lah. Ya pelan-pelan. Cuma apa ya? Lupa dah aku. Tak apalah. Oke lah. Karena teman-teman saya walaupun begini, saya bilang berani speak up, tapi saya juga harus mikirin ya orangnya itu nanti dia punya dampak masalah hukum atau enggak gitu. Begitu ya Lian ya? Oke, terima kasih Lian. Selamat pagi. Ya teman-teman ya. Kita juga kemarin itu ada ya, waktu saya ngobrol dengan siapa itu yang semalam, Al-Kafi Ibnullah itu ya. Saya hapus videonya apa? Karena ada satu omongan dia itu nanti yang bisa menjerat dia, makanya saya hapus videonya. Karena saya mikirin juga teman-teman. Walaupun saya bilang ayo speak up, saya nggak mau membuat mereka itu jatuh tersandung hukum, gitu loh. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan yang berikutnya, ada sebentar ya, Umar Amir. 2 orang pertama awal datang, dua-duanya pengen keluar dari agama Islam. Yang satu tadi
sudah meninggalkan agama Islam. Ya, Umar Amir, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Siapa ini, Bang Edis ya? Ya, Umar Amir, silakan Bang Umar Amir, nyalakan kamera dulu. Saya nggak pernah bisa yang nyala no kamera gitu apa yang mumpung dibuka aku ya apa sih? Saya bantu dari sini juga bisa tuh. Nah, itu. Ya. Adakah di layar Anda Ya. Ini permintaan kebetulan dari ini saya bisa gabung ini. Oke, silakan. Halo? Iya, saya dengar Bang. Kamera dinyalakan. Ya, ono iki lho kok iso ngene sih. Tunggu sebentar aja Bang Edis, penting saya. Silakan. Saya mengirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Di situ Penting saya ini penting banget ini saya. Ono. penting. Kamera cepetan. Halo. Penting. Ya, silakan. Ya. Gini Bang Edis, maaf ya sebelumnya saya ini. Tapi kamera nyala dulu Bang Umar. Bang Umar nyalakan kamera dulu. Ono sing bener penting aku tepat. Penting kamera nyala. Penting ya. Pentingnya pol. Penting banget. Ya, penting banget ini. Terima kasih. Iya. Ya, silakan Bang Umar, silakan. Halo, gini, perkenalan dulu ini Bang kan Umar. bisa tanya sama Bang Anda Edis. Saya Muslim atau sering gimana? ngikutin live-nya. Sebentar dulu Bang Umar. Anda Muslim atau bagaimana? Jujur saya ini Muslim, keluarga Muslim, lahir dari keluarga Muslim. Tapi agak jauh sedikit Bang. Ya silakan. Ya. Nah, ya. Saya sering ngikuti itu Bang Edis. Oke. Saya ini orangnya kok rodok ndredeg ya, saya agak getar. Santai saja. Saya Santai orangnya saja. itu netral, paling netral. Oke. Saya itu pernah ke gereja, tapi sebelumnya saya bilang itu saya Islam, orang Muslim. Oke. Saya itu pernah, ini cerita sedikit ya Bang Edi. Saya itu pernah parkir di gereja, lihat halamannya itu kotor Bang Edis. Lalu saya membersihkan gereja itu, saya bersihkan sampai selesai. Akhirnya ternyata saya itu ditangkap kamera CCTV dan saya dibawa masuk ke dalamnya. Lalu? Terus di situ saya diskusi. Saya bilang kalau saya ini Muslim. Oke. Tapi kenapa di dalam perasaan saya itu Bang Edis ya, saya pandangannya itu selama saya berbuat baik ke orang Hindu atau orang non-Muslim, itu pikiran saya gimana ya Bang Edis, saya itu tidak membeda-bedakan gitu. Nah, yang saya tanyakan di Kristen ini ya Bang Edis, layak enggak atau pantas enggak Tuhan yang namanya dalam Kristen itu Yesus itu turun ke bumi? Ya layak, pantas lah. Gitu. Karena kan untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia ini berjalan di dalam kegelapan. Karena kalau mengikuti ajaran manusia, ya seperti itu pengajarannya. Contoh, kalau ada orang nyakitin kita, kita harus balas, sakitin lagi. Seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan terang, untuk mengajarkan yang benar, itu bukan seperti itu. Seperti itu. Karena kalau dalam pengajaran-pengajaran, kita banyak melihat ya, banyak pengajaran-pengajaran seperti ajaran para filsafat, pendiri-pendiri agama lain, itu ada ajaran yang seperti itu. Tetapi kalau di dalam ajaran Kristen itu, ini ajarannya itu aktif untuk membalas yang jahat itu dengan yang baik. Bayangkan, dia menjahatin kita nih, contoh nih, dia jahatin kita, apa misalnya, dia ngomong-ngomongin kita nih, nah kita balas dengan sesuatu yang baik. Berarti ini merupakan keaktifan, begitu loh. Seperti itu. Ada pengajaran-pengajaran yang lain, misalnya kalau kita disakiti jangan menyakiti balik. Itu kan hanya pasif. Tapi kalau Tuhan Yesus yang mengatakan kita membalas
kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu. Ya, gini Bang Edi, saya kan pernah ya ketemu ya orang, bukan ketemu, saya kan orang Muslim, ketemu anak-anak itu di lingkungan Kristen. Nah, terus gini, oh itu anak-anak Kristen itu bakalnya masuk neraka lah. Gitu di hati saya jujur ya kok bisa ngomong masuk neraka itu loh. Jadi saya gimana ya, kalau pemikiran saya, kalau dia berbuat maksiat atau berbuat kejelekan ya masuk neraka. Jadi pikiran saya itu ya, saya orang Islam ya punya surga punya neraka, mungkin orang Kristen ya punya surga punya neraka. Jadi di pikiran saya itu tidak menghakimi, oh dia orang Kristen berarti masuk neraka gitu loh. Bang Edis, ini gimana ya, kayak itu yang Anda nggak nerima ajaran Islam begitu ya? Ya, kalau saya itu netral, orangnya itu netral ya, sholat, puasa gitu Bang. Maksudnya kalau di sini yang saya tanyakan itu berarti layak, berarti Tuhan Kristen itu turun ke bumi ya, berarti Tuhan turun ke bumi itu memang layak berarti ya. Iya, Bang Edi. Karena di dalam Alkitab dikatakan begitu Bang, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu Bang. Jadi berbahagialah kalau Anda menerima Tuhan Yesus. Begitu. Nah kalau Anda masih Islam, nanti paham Anda seperti ini. Saya ada videonya ini ya. Coba Anda dengarkan ya. Ini yang buat Anda bingung pasti nih Bang ya. Coba ini. Coba nih, lihat nih. Sejelek-jelek Muslim, senakal-nakal Muslim, securang-curang Muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Gini Bang Edis. Kan gitu. Kalau saya jujur, saya jawab. Sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Tapi gini Bang. Jadi kalau dalam agama Anda memang begitu Bang. Jadi mau dia itu berbuat baik apa segala macam ya, mau dia tidak mencuri ya, kalau mati, kalau dia tidak Muslim dia akan masuk neraka. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia Muslim menyembah Allah, mau dia berzina, koruptor, dan lain sebagainya, ya mati masuk surga. Gini Bang Edi, saya akan minta maaf sebelumnya ya bisa masuk di live ini. Kalau saya kan orang Muslim dari keluarga Muslim, jujur saja Bang Edi, saya jadi Muslim karena saya jawab sendiri, saya kan lahir dari kandungan orang Muslim. Ya maaf kalau saya mungkin lahir dari kandungan orang Buddha, mungkin saya ikut Buddha. Ya, kalau itu Kristen mungkin ya ikut Kristen gitu. Ya, itu gitu. yang saya Jadi bilang. Saya ya tetap Muslim, maaf saya tetap Muslim. Ya, begini. Sebenarnya begini. Enggak perlu gini. Sebenarnya gini. Anda di KTP itu mau Muslim, mau Islam, mau apa, itu nggak masalah. Yang penting adalah apakah Anda ini menerima Tuhan Yesus. Begitu. Karena Tuhan Yesus itu tidak ngajarin kamu harus masuk agama ini, enggak. Tuhan Yesus itu mengajarkan ikutlah aku. Begitu. Ikut Yesus itu artinya apa sih? Menjalankan apa yang dia suruh. Tuhan Yesus nyuruh apa gitu. Menyuruh melakukan itu yang berat. Hal yang benar. Ya itu yang berat Bang Edis. Memang berat, ya, memang berat. Kalau mau gampang ya jadi Muslim. Ya, saya yang sering berpikir itu alam semesta ini kan alam semesta tak terhingga. Kalau seorang Tuhan itu turun layak enggak? Kadang ya dikatakan layak ya layak untuk melihat kehidupan atau langsung menemui orang manusianya. Gimana begini ya? Bang, begini. Kalau Tuhan itu tidak menyatakan diri, makasih Bang Tobias. Kalau Tuhan itu tidak menunjukkan keberadaannya,
Lalu bagaimana kita percaya bahwa dia ada? Karena selama ini Bang, selama ini umat manusia itu memang mencari Tuhan. Sejarah manusia itu tidak terlepas daripada manusia itu mencari jawaban. Karena begini, teorinya itu kan begini Bang. Setiap yang ada pasti disebabkan oleh sesuatu. Contoh nih Bang, contoh. Kalau misalnya Anda ketemu jam di sebuah hutan, pasti Anda yang bikin. Ini pasti ada yang bikin di sini, betul nggak? Pasti jam ini ada yang bikin. Kok bisa? Ada emurnya di sini, ada ininya di sini, jarum panjangnya. Karena nggak mungkin itu bentuk sendiri kan, betul nggak? Ya, berarti kan ada penyebabnya. Nah, juga seperti itu. Bagaimana mungkin ini bisa ada tanpa ada penyebabnya? Nah, makanya manusia ini kan mencari jawaban dari alam semesta ini. Ini dari mana datangnya? Kok tiba-tiba ada di sini gitu? Dari mana bulan ini kok di sini? Bintang ini. Akhirnya kan kita mengambil satu kesimpulan bahwa semua ini ada yang mengadakan. Tetapi tidak mungkin ini menjadi tidak berujung, lingkaran yang tidak berujung. Karena kalau misalnya bulan ini ada, matahari ini ada yang bikin. Terus Tuhan ini berarti ada yang bikin juga. Nggak bisa seperti itu. Berarti ada satu yang dia itu tidak disebabkan. Sedangkan yang lainnya itu disebabkan. Seperti itu kan? Teorinya kan seperti itu. Nah, lalu akhirnya ini kan perdebatan nih antara orang-orang agamis dengan para pemikir-pemikir. Tapi akhirnya Bang, manusia ini semua itu hanya menebak-nebak. Semuanya itu hanya menebak-nebak. Oh, berarti kalau ini ada yang mengadakan, HP ada yang mengadakan, semua ini akhirnya yang disebut causa prima atau penyebab segala sesuatu, itulah Tuhan. Tetapi selama ini manusia itu hanya menerawang saja, meraba-raba seperti apa dia. Makanya banyak orang berpikir tentang Tuhan, bersajak ya, bersyair tentang dia. Begitu. Tetapi dia tidak pernah menyatakan dirinya. Makanya semua hanya meraba-raba, Bang. Makanya agama-agama di muka bumi ini hanya meraba-raba tentang Tuhan. Tuhan tuh begini, dia begitu. Tetapi untuk menyatakan dirinya sendiri, Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri itu tidak pernah. Nah, makanya di dalam kekristenan, Bang, malah Tuhan yang menyatakan dirinya, menunjukkan keberadaannya. Begitu loh. Berarti Tuhannya orang Kristen ini ya apa? Tuhan Yesusnya orang Kristen itu layak turun ke bumi itu Bang. Pantaslah turun ke bumi. Tentu layak lah Bang. Karena kan manusia itu perlu diselamatkan Bang. Manusia itu kan perlu dituntun, perlu dibimbing supaya menuju kepada hidup. Seperti itu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk membimbing manusia. Seperti itu. Tapi kalau saya ya Bang, jujur saja, saya itu Muslim, saya tetap Muslim, saya jawab tetap Muslim. Tapi saya tidak menghakimi, maksudnya mengatakan orang Kristen itu masuk neraka. Kalau saya yang penting perbuatan baik itu balasannya surga, gitu aja Bang. Terima kasih loh Bang ya. Ya, tetapi kan tidak semua manusia bisa melakukan seperti itu. Adakah manusia yang tidak melakukan dosa? Iya, dosa. Ya pasti melakukan semua kan? Iya, saya juga sering ya dosa ya sering. Nah, iya. Artinya karena semua orang telah melakukan dosa, berarti itu kan harus dipertanggungjawabkan, betul nggak? Iya. Nah, iya. Tidak ada Bang yang selamat, tidak ada yang sempurna begitu. Iya. Makanya kalau dosa semua ya. Iya, makanya kalau dalam konsep agama Islam kan, Anda kalau menjadi Islam, Anda harus membayar kesalahan Anda tersebut dengan api neraka. Setuju nggak? Kalau saya ini kan makmum umat Muhammad.
Ya nanti kalau semuanya yang nanggung kan Nabi Muhammad. Bagaimana Muhammad mau Saya kan nanggung pengikutnya dosanya Nabi dia? Muhammad. Oke, bagaimana dia mau menanggung sedangkan dia sendiri punya dosa? Ya nggak tahu. Yang penting saya sudah. Ya. Begini, Soalnya Bang. murtad itu Yang- kan murtad setahu saya sekolah di sebagai orang Muslim, murtad itu kan dosa besar. Ya, itu karena udah dicekok-cekokin aja, Bang, dari kecil. Ya, itu sudah dicekokin dia dari kecil bahwa dia harus begini, kalau nggak begitu nanti. Akhirnya karena sudah mendarah daging ya, itu membuat Anda tidak leluasa berpikir. Oh, gitu. Gitu. Tapi intinya gitulah, Bang. Yang membedakan Kristen dengan agama-agama itu adalah kalau agama-agama itu mereka mencari Tuhan, Bang. Mereka meraba-raba, mereka menulis sesuatu, menggambarkan, mengimajinasikan Tuhan. Tapi namanya imajinasi, namanya ini kan belum tentu benar yang diomongin kan. Bisa, dia kan hanya ngeraba-raba itu, berpikir ya kan. Nah, Kristen itu sebaliknya, Tuhan yang menyatakan diri. Ya, tapi kalau agama lain, orang lain yang menyatakan Tuhan begitu. Menggambar tentang Tuhan, berhalusinasi bahkan tentang Tuhan. Katanya Tuhan tidak boleh begini, Tuhan gak boleh begitu. Gak boleh, Tuhan gak boleh punya anak, kalau punya anak bukan Tuhan. Nah, itu Tuhannya ya kamu sendiri yang Tuhan kalau itu. Gitu. Masa dia bikin Tuhan gak boleh begini, gak boleh begitu. Artinya memang dia bikin Tuhan sendiri. Makanya saya bilang, Bang, yang seperti itu adalah Tuhan hasil merenung di bawah pohon kelapa. Ini Bang Edi, saya masuk live ini bukan saya pingin masuk Kristen atau gimana. Saya cuma tanya layak tidak itu tadi ya Bang Edi, minta maaf yang sebesar-besarnya. Iya layak lah Bang, karena apa? Manusia, menurut Anda manusia layak nggak untuk diselamatkan? Ya karena banyak dosa itu tadi mungkin. Nggak, layak nggak manusia ini diselamatkan menurut Anda? Umat manusia ini? Atau Layak, menurut Anda layak manusia itu nggak layak. pantas, nggak layak untuk menerima keselamatan? Ya layak lah. Ya, kalau layak ya berarti Tuhan Yesus layak datang ke bumi, itu aja. Ya. Tapi di sini saya nggak pingin jadi murtad loh Bang. Ya saya cuman tanya itu saja. Ya, waktulah nanti yang berjalan Bang, seperti itu. Yang jelas sering-sering nonton channel saya lah ya. Iya, saya sering ikuti, sering nonton saya. Yang heran saya, kenapa Anda sering ngikutin kok masih aja ngikutin Muhammad gitu. Ya gini. Gimana? Ini kan makanya saya kalau tahu nonton sama debat sama Ustadz siapa itu ada kok Ustadz. Siapa? Saya tidak dukung yang mana-mana, cuman mana yang benar, mana yang ngotot, mana yang ngomongnya sampai itu saja. Tapi intinya gini lah Bang, kalau Anda sering nonton channel saya, ya jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Artinya omongan saya itu ya diresapi dan direnungkan. Kalau misalnya Anda dapati omongan saya itu salah, janggal, nah datang, kita ulas gitu loh. Seperti itu ya. Oke? Ya. Oke. Terima kasih Bang Edi. Terima kasih Bang Umar. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Ya seperti itu ya. Makanya teman-teman ya sering-sering membagikan channel inilah ya seperti itu. Bagikan biar orang-orang seperti tadi itu sering nonton. Terima kasih Bang Tobias. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Oke, silakan Muhammad. Mati kan. Muhammad.
Bang, suara saya itu balik lagi ke sini, Bang. Ah ya, udah, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu, Muhammad. Anda Muslim atau apa? Saya Muslim, Bang. Silakan Bang. Apa gerangan atau apa yang mau disampaikan? Harus ya. Ya. Perkenalkan Bang, nama saya Dimas. Dimas apa Muhammad? Halo Bang Edi. Enggak, nama saya Muhammad Dimas. Oh, Muhammad Dimas, ya, silakan. Jadi gini Bang, Moti, saya mau bertanya ini Bang. Silakan. Ayah saya Islam, mama saya Islam, adik saya Islam. Cuman saya sendiri yang kepingin mau ke Kristen. Namun orang tua saya melarang saya Bang tetap berkeras. Itu gimana saya menanggapinya Bang? Karena saya udah ke gereja, udah melihara anjing juga. Iya. Tapi Udah gini ikut Bang, juga, kalau, Bang. tapi gini Bang, kalau abang cuman ngaku-ngaku aja, nanti banyak yang bilang, ini nyamar-nyamar aja. Coba, abang kalau waktu jadi Islam Nah, itu, gini itu Bang. hmm, Bang, sini saya potong. Kenapa saya buat nama saya di TikTok saya ini Muhammad? Karena saya dari kakak saya ini kan sering nengok abang nih, sering nengok Edis. Jadi dia bilang buat namamu itu Muhammad biar namamu itu sering cepat dinaikkan, katanya seperti itu. oke. Tapi gini Bang, tapi abang betulan Muslim kan? Nama abang Muhammad Dimas betulan kan? Muslim. Oke. Bukan, Coba, nama saya Dimas Prastia Rahab. Oh, berarti bukan Muhammad nama. Oke lah. Iya, sengaja saya buat nama saya Muhammad biar cepat dinaikkan, itu maksudnya. Nama abang itu sebenarnya siapa? Tadi katanya Muhammad Dimas. Dimas Prastia Rahab. Gak ada Muhammadnya. Tak ada. Berarti bohong abang tadi. Tadi katanya namanya Dimas Muhammad. Itu enggak gini Bang, itu supaya nama saya itu cepat dinaikkan, di live abang ini gitu. Saya mau bertanya. Oke, baik. Gini Bang, coba kita tes dulu Bang. Kalau abang memang benar-benar nih, tadinya abang Muslim. Oke, coba Bang, bisa nggak abang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran atau bacaan sholat, niat sholat? Bisa. Silakan coba. Bisa. Ngaji, coba ngaji dulu, ngaji. Mau baca apa dulu nih Bang? Surat yang Anda hafal. Surat, diam dulu Syah. Surat-surat yang saya hafal Nah, silakan coba. banyak lah Bang. Al-Mulk ada, Ar-Rahman Coba ada, Al-Mulk, Al-Ikhlas, coba. An-Naba, Coba Al-Muluk atau Ar-Rahman, silakan. Ar-Rahman. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, al-hayahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Sah ini. Coba Bang. Oke, sebelum nggak mungkin sampai habis kan Bang? ya nanti Panjang gitu. Iya panjang nanti. Oke, gini. Sebelum kita lanjutkan Bang, saya mau tanya dulu, apa sebabnya abang ini mau meninggalkan Islam, kemudian mau menjadi gini, Bang. orang Kristen? Gini, Bang. Apa jangan-jangan juga gara-gara nikah, gara-gara perempuan? Nah, coba silakan Bang cerita. Bukan, salah Bang. Ini Bang. ini mau saya ceritakan atau yang panjang atau yang pendek nih Bang? Panjang sedang aja, sedang. Nah gini Bang, dulu tuh saya tuh kan tinggal di Medan, ya kan. Nah saya tuh dulu bandal Bang, bandalnya dalam arti itu narkoba iya, judi iya, mukulin orang iya. Nah jadi Bang, di Medan itu keluarga saya banyak Bang, tak terhitung keluarga saya. Di Medan tuh banyak keluarga saya. Di Medan tuh tempat tinggal saya Tembung. Nah jadi ketika saya itu dikejar-kejar polisi, satu pun keluarga saya itu nggak ada yang membela saya Bang. Ketika saya tidak punya uang sama sekali, satu pun keluarga saya nggak ada yang membela sama sekali Bang.
Nah, ketika saya merantau ke Batam, 2021 saya merantau ke Batam, kenallah saya sama orang Kristen. Perempuan apa laki? Perempuan. Udah bersuami, Bang. Oh, udah bersuami ya. Terus. Nah, ada suaminya ada. Jadi mereka ini kuanggap kayak keluarga aku, Bang, kayak kakak aku dan abangku. Karena mereka ini nolong aku, Bang, di saat aku susah di Batam nih. Mereka lah yang nolong aku, Bang. Nah, jadi dari situ aku, Bang, mengambil kesimpulan, buat apa aku Islam, tapi orang Islam nggak ada yang pernah peduli dengan aku. Keluarga aku semua Islam, Bang. Lalu? Harahap, yang namanya harahap itu pasti udah Islam, Bang. Nah, ketika aku di Batam nih kenal sama kakakku nih, yang kuanggap kayak kakakku, yang kuanggap kayak abangku, mereka menerima aku dengan ikhlas hati, Bang, menolong aku dengan ikhlas hati, membantu aku dengan ikhlas hati. Dari situ aku, Bang, bisa ambil kesimpulan berpikir, Bang. Oke, lalu? Aku pun sering kok ke gereja. Tiap minggu aku kadang ke gereja. Kalau aku pulang pagi, kan aku kan, Bang, kerja aku security. Kalau pulang pagi tuh aku kalau ngantuk, ya aku sempatkanlah ke gereja. Kalau sempat ya paling aku tidur gitu, Bang. Sering aku kerja, Bang. Cuman yang aku mau bertanya sama Abang nih, gimana menanggapi kalau keluarga kita nggak terima, Bang, kalau aku nih masuk Kristen. Cuman mama aku aja nggak terima, Bang. Kalau adik-adikku, keluarga aku nggak masalah. Menanggapinya maksudnya gimana? Ya tetap saja, Bang, gini, menjadi Kristen itu tidak membuat Anda menjadi lancang kepada orang tua, menjadi tidak hormat kepada orang tua. Malah justru sebaliknya, justru ketika Anda menjadi seorang Kristen, justru malah Anda harus semakin baik kepada orang tua. Nah, mengenai masa peralihan itu, tentu nanti ada yang seperti itu dari orang tua. Kenapa kau jadi Kristen, nak? Begini. Ya, Anda harus pertanggungjawabkan. Jadi maksud saya begini, Bang. Jangan Anda jadi Kristen karena Anda disakiti oleh orang Islam. Bukan. Anda jadi Kristen itu karena Anda melihat ada cahaya dan kebenaran di dalam Kristen itu. Dan itulah yang harus Anda tunjukkan kepada orang tua. Gini loh, Bu, begini loh, Pak. Kenapa saya jadi Kristen? Karena ajaran di dalam Islam ini begini, ajaran dalam Islam. Sementara yang Kristen begini. Cobalah, Mama, gimana? Apa? Coba kalau Mama begini, mana yang kupilih? Kan seperti itu. Makanya, Bang, banyak nonton channel ini supaya Abang bisa melihat perbandingan antara ajaran Islam dan Kristen. Bang, boleh potong? Ya, silakan. Aku udah sering nonton, Bang, cuman nama aku nggak pernah dinaikkan. Dari kakak aku inilah dia bilang, coba ganti namamu jadi Muhammad, mana tahu coba dinaikkan, karena Bang Edi yang namanya Muhammad pasti dinaikkan. Kebetulan aku ganti, terjadi naik. Kami bang kakak aku suaminya itu sering nonton Abang tiap malam. Abang lihat tiap malam. Oke. Ketika Abang nonton channel ini, nonton Edis TV ini, kira-kira semakin mantap gak itu untuk meninggalkan agama Islam dan menjadi pengikut Tuhan Yesus? Aku, Bang, semakin kuat, Bang. Aku mengikut agama Kristen, aku semakin kuat. Cuman, Bang, tinggal lagi. Aku gini, Bang. Aku anak paling besar dari 3 bersaudara. Ya kan? Aku paling sayang sama mamaku, Bang. Yang namanya orang tua, apalagi orang tua aku tinggal 1, mamaku. Kemarin aku telepon dia, Bang. Aku bilang, Mak, aku izin mau pindah ke Kristen. Bilang kan kayak gitu, bla bla bla, panjangin lah, Bang. Dia marah-marah dan minta-minta, kau gini sambil dia menangis. Dari situ, Bang, aku nggak bisa, Bang. Aku memang bandel, Bang, tapi aku nggak bisa nengok orang tua aku nangis. Nah, dari itu langsung telepon aku matikan. Oke. Saya mengerti itu. Ya, saya ngerti itu, Bang. Jadi maksudnya gini, Bang. Itulah yang dikatakan karena begini, ada yang selama ini, coba menurut Abang, kenapa mama itu
sampai dia ngerasa bahwa anaknya itu mengecewakan. Nah, kenapa kau jadi Kristen? Karena di dalam pikiran ibu itu, di dalam pikiran mama itu, ibu Anda, itu ada sebuah sudut pandang bahwa Kristen tuh nggak benar, bahwa Kristen tuh salah. Begitu loh. Itulah yang membuat dia berpikir, nah kenapa kau kok ke situ? Makanya itulah yang abang luruskan pelan-pelan. Begitu bang, pelan-pelan. Coba bilang, ajak diskusi, ngobrol. Namanya mama diajak ngobrol sama anak itu kan gak apa. Cuman kalau ngobrol sama orang tua itu yang bagus, yang santun. Begitu. Bang, aku boleh potong bang? Tunggu bang, ini Silakan. tadi saya dapat ini saya dapat tappingan tadi. Katanya anak paling besar kok ada kakaknya gini bang, ceritanya bang. Saya merantau ke Batam 2021 sendiri bang, tunggal. Saya kenal sama beliau karena beliau kasihan dengan saya. Nah, oh itu jadi tadi saya udah menganggap beliau abang itu ceritakan. Itu nggak nyimak berarti yang bawah ya, tadi. tapi ya yang di bawah ini bang katanya, tapi anak paling besar kok punya kakak katanya gitu bang. Iya, dia nggak nyimak dari Saya nggak awal. mau, Dia nggak nyimak dari saya awal. nggak mau Jadi ada pertanyaannya gitu bang. oke, makanya saya luruskan lagi. Karena orang baru datang bang. Karena di TikTok ini penontonnya itu silih berganti. Dia datang keluar, Ya, datang keluar. Begitu. Saya pun bang sama abang salut bang. Penonton abang nggak sedikit, walaupun saya bilang banyak, saya sering baca tappingan ini banyak yang benci abang, tapi saya lihat Dihiraukan penonton abang anu bang. banyak. Jangan dihiraukan saja, diacuhkan saja. Tapi intinya yang ku bilang gini bang. Intinya kenapa ibu Anda merasa anaknya itu kalau masuk Kristen itu adalah sesuatu hal yang mengecewakan? Kenapa ibu Anda itu merasa, aduh anak saya ini gimana kok dia jadi Kristen? Karena ada yang selama ini salah di dalam pikiran dia tentang Kristen. Selama ini dia menerima informasi yang nggak benar tentang Kristen. Nah itulah tugasmu bang, menceritakan kepada dia, Bu, Islam tuh begini, Kristen tuh begini, inilah bandingannya. Muhammad mengajarkan yang ini, Yesus mengajarkan yang ini. Ya jelaslah saya, menurut hati saya inilah yang saya pilih, begitu. Nah, untuk paham seperti itu makanya tadi saya bilang kan perlu yang namanya belajar. Gitu. Dari nonton diskusi, debat, begitu kan. Dari baca Alkitab, baca Al-Qur'an, begitu. Kalau kebenaran itu kita sampaikan, mau siapapun dia, itu tidak akan bisa membantah dia. Gitu loh. Pasti nanti ibu Anda itu akan nerima, oh iya ya. Berarti saya juga jangan-jangan ini yang harus jadi Kristen, seperti itu. Makanya perlu belajar banyak-banyak, seperti itu Bang. Itu butuh proses Bang, jangan buru-buru. Nggak apa-apa Bang, di KTP Islam nggak apa-apa. Yang penting kan hati Anda udah Bang, sudah menjadi Kristen begitu, menjadi pengikut Yesus. Kadang tuh bang, saya bang tengah malam tuh kadang saya sering kali menangis tuh karena gini bang. Saya menangis itu kenapa orang tua saya itu apa yang saya perbuat, mereka orang tua saya itu nggak pernah setuju gitu bang. Iya, itu masalah komunikasi saja, Bang. Keinginan saya itu orang tua saya nggak pernah setuju. Ya, itu mungkin masalah komunikasi dan lain sebagainya. Intinya, Abang perlu sampaikan dengan metode-metode yang terstruktur, begitu. Juga jangan asal serampangan seperti itu. Intinya, Bang ya, yang ku sampaikan itu tadilah. Abang belajar dulu banyak-banyak, ya kan? Nanti sampaikan pelan-pelan. Jangan-jangan ini nonton nanti dia. Nanti juga ada yang nyampaikan pasti itu bang. Kalau kakakku nih bang, memang setia kali sama abang nih bang. Setiap abang live, suami istri mereka, kalau abang live selalu nonton. Ya oke lah, itu aja bang dulu ya. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Udah berapa lama abang nonton channel debat Edis TV ini, diskusi Edis TV ini?
berapa lama ya? Kalau aku setahun, mungkin kamu 6 bulan lah. Aku adalah bang setengah tahun. Sekitar 6 bulan. Ya, belajar dulu lah ya. Tidaknya nanti kalau udah 1 tahun lah baru nanti ini. Seperti itu. Oke bang. Begitu bang ya. Oke, Kita kasih bantu. kesempatan kepada yang lain ya. Oke bang, siap bang. Oke, terima kasih Bang. Siapa tadi? Oke, Bang. Dimas. Oke. Ya, saya turunkan ya. Iya ya. Ya. Oke, kita lanjutkan yang lain ya. Ya. Kita kasih naik ada. Tapi sebelum saya lanjutkan ya, maksud saya itu begini teman-teman. Kita itu harus melihat orang pindah Islam dan Kristen itu karena alasan yang benar begitu. Karena memang saya banyak melihat alasan-alasan itu yang kurang greget gitu alasannya. Contoh tadi seperti yang perempuan tadi kan yang dari Malaysia. Dia pengen keluar dari Islam karena suaminya katanya tidak mencerminkan ajaran agama Islam. Loh, justru sebaliknya, justru malah suaminya itu mencerminkan ajaran agama Islam. Jadi ada sesuatu yang salah gitu loh. Iya kan? Kalau alasan seperti itu berarti alasannya itu kurang tepat. Atau misalnya nih, yang tadi, yang Dimas tadi, dia kecewa. Kenapa orang Islam gak ada yang nolong dia? Nanti kalau dibalik, itu jadi sama juga. Contoh, ada orang Kristen. Dia misalnya masuk penjara. Ya kan? Terus gak ada satupun orang Kristen yang peduli dengan dia. Terus orang Islam yang ini dia. Terus dia jadi Islam. Maksud saya alasannya itu harus benar. Gitu. Kita harus menyampaikan sesuatu yang benar, bukan menyampaikan sesuatu yang perasaan. Kita nggak boleh baper kalau ngomong agama ini. Kita harus bisa membedakan perasaan dengan fakta. Harapan dengan fakta itu harus kita bedakan. Begitu. Jadi orang masuk Kristen karena dia melihat kebenaran di dalam agama Kristen. Itu yang benar. Begitu. Tapi kalau saya bocorin begini nanti orang udah jadi gitu ngomongnya. Tapi ya kita tes lah ya, kita tes. Karena kalau Anda keluar dari Islam karena kecewa dengan orang-orang Islam, itu belum tentu. Jangan-jangan itu orangnya. Jangan-jangan ajaran Islam nggak begitu. Atau nanti kita mendengar dari pihak yang lain seperti itu. Contoh, ya kan? Dia Kristen. Terus dia ke gereja, dilihat pendetanya misalnya nih, maaf nih, pendetanya korupsi gitu. Atau pendetanya misalnya ternyata ada skandal gitu. Terus dia jadi kecewa dengan agama Kristen. Ya bukan seperti itu. Kalau begitu cara pikirnya ya bubar negara ini. Bukan begitu mikirnya ya. Seperti itu. Anda harus bisa membedakan apa yang dilakukan oleh orang dengan ajarannya. Itu harus Anda bedakan. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Rizky Hidayat. Oke, Muhammad Rizky Hidayat sudah tidak di sini lagi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Saya kasih lihat dulu ada. Umar sudah pernah naik. Ar-Rahman ini jangan-jangan si Rijal coba. Oh, Ar-Rahman sudah nggak di situ. Coba kita kasih naik ada Kacong. Kacong lagi. Ya Kacong, silakan Kacong. Ya, selamat pagi, Dis. Selamat pagi, Kacong. Gimana kabarmu, Kacong? Alhamdulillah, baik. Gimana kabar kamu juga, Dis? Baik, puji Tuhan, Kacong. Gimana, Kacong? Iya.
Kristen atau Islam mana yang benar? Cong, yang berisik-berisik itu suruh diam dulu lah, Cong. Berisik-berisik sekali itu, Cong. Atau cari tempat di ruangan yang lain, Cong. Jangan datang berisik-berisik. Hayya, Cong. Coba, Cong. Silakan, Cong. Menurut kamu mana yang benar, Dis? Baik, setelah saya meneliti ya, Cong ya. Saya itu nggak mau katanya-katanya, Cong. Kalau dulu, Cong, sebelum saya meneliti, saya seperti kamu. Katanya gitu. Tapi setelah saya teliti, saya bandingkan, saya baca isi Alkitab, saya baca isi Al-Quran. Terus saya kaji secara independen. Saya dapati, Kak Cong, ini mohon maaf, Cong ya, ini kesimpulan saya, Cong. Islam itu tiada lain, tiada bukan, adalah agama yang dibuat-buat oleh orang Arab dengan mendompleng agama-agama orang Yahudi. Makanya di dalamnya banyak, di situ ada Musa, ada Abraham, ada ini. Tapi kalau ditanya orang Islam, siapa itu Musa, siapa itu Abraham, nanti mereka bingung. Jadi yang saya baca, yang saya temukan, Cong, Al-Quran itu menjiplak atau melakukan plagiatisme terhadap kitab-kitab terdahulu. Gitu, Cong. Bentar, Dis. Menciplaknya kamu dapat dari mana, Dis? Jangan cuma ngomong doang, Dis. Harus pakai data. Oke, saya kasih contoh ya, Cong ya. Saya kasih contoh, Cong. Misalnya, Cong, nih. Saya kasih contoh jiplakan-jiplakannya, Cong ya. Ini bukan dengan bermaksud mau ini ya, teman-teman ya. Saya mau menjelaskan kepada Kacong apa yang saya temukan nih. Contoh, Cong. Misalnya kita bikin ya di sini. Soalnya kamu ini cuma pintar ngomong, Dis. Nah, Bapak memutar-mutar perkataan itu cuma kamu. Ya, kita buktikan saja, Cong. Jangan begitu ya, Cong ya. Misalnya, Cong ya, kita buka di dalam Quran surat Al-Qasas ya, Cong ya. Nah, ternyata surat Al-Qasas ini tiada lain, tiada bukan, itu merupakan kitab yang diambil dari kitabnya orang Kristen. Saya kasih contoh, Cong. Misalnya, oke, kita mulai dari Quran dulu atau dari Bible dulu, Cong? Dari Quran dulu apa Alkitab dulu? Terserah kamu, Dis. Soalnya kamu yang punya pendapat seperti itu. Baik. Soalnya aku nyimak dari dulu bukan cuma hanya sekarang. Kamu ini memframing gimana ya? Pokoknya pintar lah intinya kamu memframing. Baik, Cong ya. Kita bukakan di dalam Al-Quran dulu, Cong ya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Ya. Oke. Dia mau tahu bagaimana ceritanya Al-Quran itu menjiplak. Ini Al-Quran ya, surat Al-Qasas ayat 31. Oke. Dan sebelum ketiga ini kita balik dulu aja ke sini nih ya. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari pinggir lembah. Oke. Sebelah kanan pada tempat itu yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Oke. Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang dan tanpa menoleh. Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang aman. Nah,
masukkanlah tanganmu ke dalam leher bajumu, niscaya ia keluar putih dan tidak bercacat, bukan karena penyakit, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini menurut orang Islam ini wahyu ini. Tetapi menurut pengkajian saya ini bukan wahyu, tapi ini kitab tulisan yang aslinya diambil dari sini nih. Nih, lihat nih. Keluaran pasal yang keempat. Perhatikan. Ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lalu Tuhan berfirman, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparnya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu dan menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkanlah tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kuska, putih seperti salju. Sesudah itu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan mereka tidak mengindahkan tanda-tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Nah, sebenarnya ini kan yang isi Quranmu tadi kan ngambil dari sini. Cuman kalian bilang itu wahyu, padahal yang ngambil dari sini. Gimana? Sebenarnya gini Cong, sebenarnya kan kamu sudah melihat Cong bagaimana kemiripan itu, dan kamu juga sudah tahu itu sebenarnya itu memang isi kitab itu ya memang ngambil dari kitabnya orang Oten itu. Cuman begini Cong yang saya tanyakan sama kamu Cong, kok bisa gitu loh Cong, kamu masih mempertahankan itu, kamu bilang itu wahyu padahal nyolong dari kitabnya Oten. Gimana? Silakan. Dulu itu di dalam kitab Oten itu ya, di dalam kitab kamu itu ada ayatnya enggak itu? Sedangkan di dalam Al-Quran itu jelas ada ayatnya juga dan artinya juga gitu. Ada ayatnya enggak? Maksudnya gimana sih Cong? Aduh, Cong, saya cuma mau bilang begini Cong. Kita ini Cong orang Indonesia, betul. Karena kita orang Indonesia, maka kita harus membaca naskah itu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya tahu Cong, di dalam Al-Quran itu ada bahasa aslinya bahasa Arab. Alkitab juga ada Cong. Pergi ke toko, bentar Cong, pergi ke toko buku Kristen, bilang sama yang jaga toko, saya mau beli Alkitab bahasa terjemahan dengan bahasa aslinya. Ada nanti dikasih. Bukunya tebal segini nih. Justru dari itu di Islam itu sama di semua dunia itu sama. Sama gimana? Itu lagi yang dibahas. Agama Islam itu ada bahasa Arabnya. Baca Cong, saya udah bosan Cong denger yang begitu Cong. Masa itu dibangga-banggain Cong. Kalau ada bahasa Arabnya masuk surga karena ada bahasa Arabnya di situ. Kalau dibaca Arabnya nanti dapat pahala, Cong. Untuk apa kalau dibaca Arabnya? Kalau nggak tahu artinya untuk apa, Cong? Coba. Itu hebatnya ada di Islam, Jangankan baca artinya. Iya, menurutmu hebatnya. Menurutmu itu hebatnya. Terus menurut saya itu tololnya. Cong, gini loh, Cong. Kau udah ditelepon kan? Cong, saya mau bilang begini, Cong. Ada orang yang berpikir bahwa itu kebanggaan, itu kehebatan. Tapi jangan kamu kira bahwa orang lain itu berpikir kebanggaan, kehebatan. Bahkan itu ketololan. Saya kasih contoh, Cong. Pernah Cong lihat orang matanya ditato, Cong? Pernah?
Pernah lihat nggak? Iya. Di mata, di bola matanya itu ditato. Pernah lihat? Pernah. Coba kamu tanya dia, bangga itu luar biasa, Cong. Hebat kan? Mata gue tatoan. Hebat gue nih, hebat nih. Cong, menurut dia, sebentar Cong, bentar. Menurut dia itu kehebatan. Menurut dia itu karya seni. Tapi menurut dia, Cong, kalau menurut orang lain itu tidak waras. Gimana sih, Cong? Kalau kamu berpikir ngelakuin seperti itu, matanya dikasih tato. Cong, kamu kan berpikir begini. Sebentar, kamu kan berpikir begini. Kitab suci itu hebat kalau di situ ada huruf Arabnya. Kemudian huruf Arabnya itu dibaca dapat pahala. Itu kan yang kamu bangga-banggakan kan? Biar kamu tahu, Cong, kamu pergi ke toko buku Kristen, TBK namanya. Toko buku Kristen. Di situ ada Alkitab, bahasa asli Ibraninya di samping, terjemahannya di kanan. Ada. Cuman orang Kristen tidak punya pikiran kalau Ibraninya dibaca Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaretz, masuk surga. Bukan begitu, Cong. Itu adalah Nandar, tahu kan? Endang Sunandar yang pakai nama palsu Yonatan Nandar. Nah itu dia. Dia berpikir otak muslimnya itu dibawa ke Alkitab. Makanya dia kalau sering baca Ibrani itu Bereshit bara Elohim. Itu loh dia. Buat apa, Cong? Kita itu mau ngerti artinya. Artinya kita baca, pesannya sampai, lalu kita terapkan. Kan di Islam juga ada artinya, Dis. Iya, makanya kita kan sama-sama baca artinya. Tadi kita sudah sama-sama baca artinya kan? Betul. Di sini bukan bahas baca artinya, Dis. Iya, setelah arti gini, Cong. Setelah arti yang saya bacakan tadi, kamu lihat nggak di situ ada kemiripan? Kamu lihat nggak? Ya. Oke, kalau ada kemiripan berarti ada kemungkinan plagiatisme atau penjiplakan. Setuju? Kalau misalnya aku membalikan pertanyaan sama kamu, kalau kitab Anda yang menjiplak dari Al-Quran, Cong, mana yang dulu? Mana duluan, Alkitab atau Quran? kenapa? Mana yang duluan, kitab kami atau kitabmu? Mulai dia matikan sinyal wifi. Mana yang duluan, Cong? Nah, ini udah dimati-matikan. Itu udah sengaja itu. Matikan. Itu tangannya dia begini tuh. Sinyal matikan, hidupkan. Ini mulai tanda-tanda. Ini tanda-tanda mau kabur nih. Cong, mana yang duluan? Alkitab atau Quran? Dulu, Dis. Di Islam itu yang duluan memang kitab Taurat. Cuma kitab Taurat sekarang ini sudah tidak ada, Dis. Sudah Tidak ada. Itu yang saya bacakan itu apa tadi? Kok tidak ada? Mau kamu ngomong tidak ada. Aduh. Ini udah mau lari nih. Ini kalau udah begini nih tanda-tanda nih. Udah dimati-matikan tuh sinyalnya sama dia. Ya udahlah, Cong, kalau jangan memang dipaksakan mau lah. dikatakan sempurna agama, Dis. Cong, jangan memaksakan diri. Ingat, Cong ya. Bentar. Belajar lebih baik ketimbang ngeyel. Oke, Cong? Dulu aku jelasan. Ya gimana, silakan. Bukan ngeyel, Dis. Kalau memang mau dikatakan sempurna itu di agama Islam paling yang sempurna, Dis. Contoh. Di Islam itu kalau misalnya nggak meyakini, nggak mengimani bahwa kitab Taurat ada, itu nggak sempurna, Dis, imannya. Oke, apakah kamu mengimani kitab Taurat? Dan juga, iya, mengimani. Oke, mana kitab Tauratnya di rumahmu?
Itu kamu ngomong apa? Dis, kamu juga punya nggak kitab Taurat yang dulu? Ya itu yang saya baca tadi, Cong. Gimana sih, Cong? Makanya ini, Cong, saya teringat kepada lagu nih, Cong. Kalian ini begini. Kalian ini seperti kata lagu. Kalian ini seperti kata lagu. Engkau bilang cinta Taurat, engkau bilang cinta Injil. Tapi apa artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Kan cuma di bibir saja, Cong. Yang kalian punya, yang numpuk di rumah kalian itu bukan Injil, bukan Taurat. Yang numpuk di rumah kalian itu kitab yang itu tadi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana burung-burung pria berdiri 70 tahun. Itu kitab kalian yang di rumah. Berapa kali saya main ke tempat teman-teman saya, yang ada itu kitab tuntunan Apakah masuk mengimani surga, kitab tuntunan begini, kitab mandi ini, mandi itu, kan itu kitab kalian. Gak ada kitab kalian di rumah, Taurat, Injil, gak ada omong, itu semua omong kosong, hanya di mulut saja. Apakah mengimani itu harus mempunyai kitabnya apa gimana? Baik, sekarang saya tanya, kamu mengimani Quran gak? Iya. Oke, karena kamu mengimani Quran, maka kamu punya kitabnya, setuju? Punya. Oke. Kenapa kamu mengimani Taurat, mengimani Injil, tapi kamu gak punya kitabnya? Kitabnya sudah tidak ada di dalam. Itu dalam asumsi Al-Quran itu liarmu. Sudah lengkap mana? Kalau kamu bilang tidak ada, itu namanya asumsi liar. Begini, Cong, saya cuma mau pesan begini, Cong. Cinta, mengimani itu bukan di mulut, tetapi betul-betul kamu di situ ada itu loh. Sesuatu yang kamu bilang itu ada di rumahmu. Contoh, saya seneng nih. Saya seneng sama Edis TV, tetapi di HP-nya nggak ada tontonan Edis TV. Bohong. Masa kamu bilang saya penggemar Edis TV nih, saya seneng Edis TV, tapi ditanya channel Edis TV mana nggak tahu. Itu namanya bohong. Udahlah, Cong, kamu belajar dulu yang banyak sana. Nanti kamu naik lagi sini kalau kamu udah pintar. Ya, Cong ya. Kita kasih kesempatan dulu yang lain. Kamu udah sering naik sini tapi nggak tobat-tobat nih. Ya, begitu, Cong ya. Selamat pagi menjelang siang. Cong. Terima kasih, Cong. Iya, teman-teman, bagaimana? Sudah mau lanjut kita, teman-teman, atau bagaimana? Berapa sih? Mau jam 11. Lanjut. Baik, tapi kita iklan dulu ya, teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, kalau teman-teman suka dengan channel ini, teman-teman bisa bagikan channel ini kepada siapa-siapa saja yang kalian anggap perlu untuk mendengarkan channel ini. Teman yang pengen mualaf atau teman yang pengen masuk Kristen, nah ini cocok nonton channel ini. Seperti itu. Kemudian teman-teman jangan lupa juga tap-tap layar. Kalau tap-tap layar di sini ya, jangan di sini-sini, nanti malah mengajukan permintaan naik. Kemudian jangan lupa juga follow siaran ini, ikuti channel ini karena ini akun yang asli ya. Karena di luaran sana itu Edis TV palsu itu banyak sekali. Apalagi di Facebook, Edis TV palsu itu bertaburan sampai pengikutnya 500.000 bahkan. Bahkan akun Edis TV yang asli itu pengikutnya malah kecil yang di Facebook. Ya, teman-teman sekalian, juga teman-teman bisa mensupport saya secara finansial juga bagi teman-teman yang mampu. Kalau teman-teman yang nggak mampu, nggak usah. Teman-teman hanya tap-tap layar saja itu udah cukup. Kalau teman-teman secara finansial mampu, acara ini juga butuh yang namanya sokongan finansial. Jadi teman-teman bisa support saya di sini. Nah, saya balik dulu layar saya sebentar. Sambil saya minum dulu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih,
ada rezeki berlebih, teman-teman bisa untuk mensupport acara atau program saya Edis TV. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali, kita balik dulu kameranya. Sebentar saya ganti background-nya lagi. Oke, kita kasih naik ada